Laras berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, merapikan gaun sutra berwarna marun yang baru saja dibelikan Satria. Di usia 37 tahun, ia masih memiliki siluet tubuh yang terjaga, namun matanya tidak bisa berbohong. Ada gurat kelelahan emosional di sana. Baginya, Satria adalah segalanya. Sejak mereka menikah 10 tahun lalu, Laras melepaskan karirnya dan perlahan-lahan melepaskan jati dirinya demi menjadi istri yang sempurna. "Kamu cantik sekali, sayang," bisik Satria yang tiba-tiba muncul di belakangnya, melingkarkan lengan di pinggang Laras. Satria adalah pria yang karismatik, dominan, dan selalu tahu cara membuat Laras merasa dibutuhkan. "Apa gaun ini tidak terlalu berlebihan untuk sekadar liburan akhir pekan bersama Doni dan Maya?" tanya Laras ragu. Satria tersenyum misterius, sebuah senyum yang biasanya menandakan dia memiliki rencana besar. "Ini bukan sekadar liburan biasa. Kita butuh penyegaran. Pernikahan kita butuh percikan baru, dan aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial." Laras tersenyum kecil, merasa tersanjung. Ia berpikir suaminya sedang merencanakan kejutan romantis untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai terasa hambar dan mekanis dalam setahun terakhir. Ia tidak tahu bahwa percikan yang dimaksud Satria akan membakar seluruh pondasi hidupnya. Di luar, klakson mobil Doni berbunyi. Doni dan Maya adalah sahabat lama mereka. Maya adalah wanita karir yang ambisius dan tampak selalu serasi dengan Doni, pria pendiam dengan sorot mata yang selalu membuat Laras merasa tidak nyaman, seolah pria itu bisa melihat menembus pakaiannya. Laras menarik napas panjang, mengambil tas tangannya, dan melangkah keluar. Ia merasa siap untuk liburan ini. Ia merasa siap untuk dicintai kembali oleh suaminya. Namun, saat ia melirik Satria yang sedang bertukar pesan singkat dengan wajah serius, sebuah firasat buruk melintas cepat di benaknya. Tapi seperti biasa, Laras menepisnya. Ia terlalu bergantung pada Satria untuk meragukannya. Perjalanan menuju puncak terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski musik instrumental mengalun lembut dari dashboard mobil Satria, pikiran Laras melayang pada tatapan Doni saat mereka berpapasan di titik temu tadi. Doni tidak banyak bicara, namun caranya membukakan pintu mobil untuk Maya, istrinya yang selalu tampil elegan, terasa sangat mekanis. Berbeda dengan Satria yang sepanjang jalan terus menggenggam tangan Laras, meski genggaman itu terasa lebih seperti sebuah klaim kepemilikan daripada kasih sayang. "Kita hampir sampai." Suara berat Satria memecah lamunan Laras. Villa itu berdiri megah di lereng bukit yang terisolasi. Arsitekturnya modern dengan dinding kaca besar yang menghadap langsung ke jurang berkabut. Tidak ada tetangga dalam radius 1 kilometer. Hanya ada suara gesekan daun pinus dan hawa dingin yang mulai menggigit tulang. Begitu mereka turun, kabut tipis mulai menyelimuti pelataran parkir, menciptakan suasana yang intim sekaligus mencekam. "Tempat ini luar biasa, Satria. Kamu selalu tahu cara memilih lokasi," puji Maya sambil membetulkan syal sutranya. Ia melirik Laras dengan senyum tipis yang sulit diartikan, antara simpati atau rahasia yang disimpan rapat. Doni turun dari mobilnya, membawa koper-koper besar. Saat ia melewati Laras, bahu mereka bersenggolan kecil. Doni berhenti sejenak, menatap Laras tepat di manik matanya. Ada intensitas yang tidak biasa di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduk Laras meremang. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa lapar yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. "Hati-hati, Laras. Lantainya agak licin karena embun." Suara Doni rendah, hampir seperti bisikan yang hanya ditujukan untuknya. "Terima kasih, Don," jawab Laras singkat, segera mempercepat langkah menuju suaminya. Satria merangkul bahu Laras, membimbingnya masuk ke dalam bangunan mewah itu. Di dalam, interior villa sangat hangat dengan perapian yang sudah menyala. Namun, Laras merasa ada yang aneh. Penataan meja makan sudah disiapkan untuk 4 orang dengan lilin-lilin tinggi dan botol anggur mahal yang sudah terbuka. "Malam ini kita akan bersenang-senang," Satria berbisik di telinga Laras sambil mencium tengkuknya. "Aku ingin kamu melepaskan semua bebanmu. Jadilah wanita yang bebas malam ini. Tanpa aturan, tanpa batasan." Laras mengernyit. Kalimat itu terdengar aneh keluar dari mulut suaminya yang biasanya sangat protektif dan cenderung mengatur. Ia melihat Satria dan Doni bertukar pandang sekilas, sebuah kode pria yang tidak ia mengerti. Ada kesepakatan tak tertulis yang sedang berjalan di bawah permukaan percakapan basa-basi mereka. Saat Laras melangkah ke balkon untuk melihat pemandangan, ia menyadari satu hal. Kabut di luar sana benar-benar telah menutup jalan pulang.
Mereka terjebak di sini, di atas awan, dalam sebuah skenario yang nampaknya sudah ditulis dengan sangat teliti oleh suaminya sendiri. Meja makan kayu jati panjang itu menjadi panggung bagi ketegangan yang mulai mengkristal. Suara denting pisau dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian pegunungan. Satria duduk di ujung meja, menuangkan red wine ke gelas masing-masing dengan gerakan yang sangat tenang, seolah ia sedang mengendalikan setiap embusan napas di ruangan itu. Bagaimana, Don, Maya? Apa tempat ini cukup untuk membuat kalian melupakan hiruk-pikuk kantor? Satria membuka percakapan dengan nada yang terlalu ramah, hampir terdengar dibuat-buat. Maya menyesap anggurnya, matanya yang tajam menatap Satria balik. Sangat cukup, Sat. Terlalu tenang, malah. Kadang di tempat setenang ini, kejujuran yang paling pahit pun bisa terdengar jelas. Laras merasakan sebuah sindiran halus dalam kalimat Maya. Ia melirik suaminya, mencari perlindungan emosional yang biasa ia dapatkan, namun Satria justru sedang menatap Doni. Doni sendiri hanya memutar-mutar gelasnya, matanya sesekali mencuri pandang ke arah bahu Laras yang terbuka. Pernikahan itu seperti anggur ini, Satria melanjutkan, suaranya kini merendah, masuk ke wilayah yang lebih personal. Kalau dibiarkan terlalu lama di botol yang sama tanpa dibuka, dia akan kehilangan jiwanya. Menjadi hambar. Kita semua di sini sudah menikah lebih dari 8 tahun. Jujurlah, apa kalian tidak merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Laras tersedak kecil. Satria, apa yang kamu bicarakan? Satria tertawa kecil, namun matanya dingin. Aku hanya jujur, sayang. Lihatlah kita. Setiap malam melakukan hal yang sama, percakapan yang sama. Tidakkah kamu ingin merasakan sensasi menjadi orang lain, sesekali? Merasakan bagaimana rasanya diinginkan oleh seseorang yang baru, tanpa beban komitmen. Suasana mendadak membeku. Laras merasa harga dirinya seperti disayat tipis-tipis. Di depan teman-teman mereka, suaminya seolah sedang mengumumkan bahwa dirinya adalah pasangan yang membosankan. Ia menatap Doni, berharap pria itu akan mengalihkan pembicaraan, namun Doni justru menyahut dengan suara berat yang mengintimidasi. Keinginan itu selalu ada, Sat. Masalahnya adalah keberanian untuk melompati pagar. Banyak orang yang hanya berani mengintip, tapi takut untuk benar-benar masuk ke halaman rumah orang lain. Doni menatap Laras tepat di matanya saat mengucapkan kata, halaman rumah. Laras merasa wajahnya memanas. Ia merasa seperti objek yang sedang dilelang di meja makan itu. Ada percakapan bawah tanah yang terjadi di antara kedua pria itu, sebuah negosiasi yang melibatkan dirinya dan Maya. Malam ini, Satria berdiri, memegang bahu Laras dengan cengkeraman yang sedikit terlalu kuat. Kita tidak akan menjadi pasangan yang membosankan itu. Aku sudah membuat kesepakatan kecil dengan Doni. Sebuah permainan untuk membuktikan sejauh mana kita bisa mempercayai satu sama lain. Laras merasa mual. Ia menatap suaminya dengan tatapan memohon, namun Satria hanya membalasnya dengan senyum tipis yang asing. Di seberang meja, Maya tampak tenang, seolah ia sudah mengetahui skenario ini lebih dulu. Sementara Doni, ia hanya diam, namun napasnya mulai terdengar sedikit lebih berat, menunggu aba-aba untuk memulai permainan yang dirancang oleh Satria. Satria meletakkan gelas anggurnya yang sudah kosong dengan bunyi, klik, yang tegas di atas meja. Suasana yang tadinya hanya canggung kini berubah menjadi sangat menekan. Laras merasakan jantungnya berdegup kencang. Sebuah firasat buruk kini benar-benar bermanifestasi menjadi rasa takut yang nyata. Permainan apa, Sat? Tanya Laras dengan suara bergetar. Ia mencoba melepaskan tangan Satria dari bahunya, namun pria itu justru memperat cengkeramannya. Satria membungkuk, membisikkan sesuatu di telinga Laras yang bisa didengar oleh semua orang di meja itu. Kejutan yang aku janjikan, sayang. Kita akan bertukar peran. Malam ini, aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi milik Doni, dan Maya akan bersamaku. Laras terpaku. Dunianya seolah berhenti berputar. Ia menatap wajah suaminya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah lelucon yang buruk. Namun yang ia temukan hanyalah ambisi dan kegilaan yang tenang di mata Satria. Ia kemudian beralih menatap Maya, berharap ada kemarahan dari sesama wanita, tetapi Maya justru sedang membetulkan lipstiknya di cermin kecil dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Satria, kamu gila. Aku bukan barang yang bisa kamu pinjamkan. Laras berdiri, kursinya berderit keras di atas lantai kayu.
Ini bukan tentang meminjamkan, Laras. Satria menyahut dengan nada tenang yang justru lebih menyakitkan daripada bentakan. Ini tentang kebebasan. Kamu selalu mengeluh hubungan kita terasa dingin. Inilah solusinya. Doni sangat mengagumimu sejak dulu, dan aku ingin melihat istriku dihargai oleh pria lain dengan cara yang tidak bisa lagi aku berikan. Doni ikut berdiri. Tubuhnya yang tegap menciptakan bayangan besar yang menutupi sosok Laras. Satria benar, Laras. Ini hanya untuk satu malam. Sebuah eksperimen untuk menghancurkan kebosanan. Tidak ada perasaan, tidak ada masa depan. Hanya momen ini. Laras merasa dikepung. Ia menoleh ke arah pintu keluar, namun kabut di luar sudah begitu pekat, menelan jalan setapak menuju parkiran. Ia terjebak secara fisik dan emosional. Ia menatap Satria, pria yang ia cintai dengan segala ketergantungannya, dan menyadari bahwa suaminya sendiri yang mendorongnya ke jurang ini. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" bisik Laras. Air mata mulai menggenang. "Karena aku ingin tahu, apakah kamu masih punya gairah yang tersisa? Atau kamu memang sudah mati di dalam?" jawab Satria tanpa belas kasih. Ia kemudian melirik Doni dan memberikan anggukan kecil, sebuah instruksi final. Satria menarik tangan Maya, membimbingnya menuju tangga lantai atas tanpa menoleh lagi pada istrinya. Di ruang makan yang kini remang-remang, hanya tersisa Laras yang gemetar dan Doni yang menatapnya dengan intensitas yang tak terkatakan. "Jangan takut, Laras." Suara Doni terdengar sangat dekat, tepat di belakang punggungnya. "Aku tidak akan sekasar suamimu dalam memperlakukanmu malam ini." Laras merasakan jemari dingin Doni menyentuh ujung gaun marunnya. Seluruh tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, ia ingin lari, namun kakinya seolah tertanam di lantai. Ketakutan akan kehilangan Satria dan rasa terhina karena dibuang oleh suaminya sendiri bercampur menjadi satu, melumpuhkan logika dan harga dirinya. Laras berdiri mematung di tengah ruang makan yang kini terasa seperti penjara kaca. Suara langkah kaki Satria dan Maya yang menaiki tangga kayu terdengar berirama, seolah-olah setiap pijakan mereka adalah paku yang dipukul masuk ke jantung Laras. Ia mendengar pintu kamar di atas tertutup dengan bunyi klik yang final. Satria benar-benar melakukannya. Suami yang ia puja, pria yang menjadi pusat semestanya, baru saja menyerahkannya pada pria lain seolah ia hanyalah kado yang sudah kehilangan bungkusnya. "Laras?" Suara Doni berat, bergetar oleh sesuatu yang sudah lama ia pendam. Laras membalikkan badan dengan sisa keberanian yang ia punya. Air matanya jatuh, membasahi pipi yang tadi dipoles dengan penuh harapan. Kamu tahu ini akan terjadi, kan? Kalian berdua sudah merencanakannya di belakangku." Doni tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah mendekat, memperpendek jarak hingga Laras bisa mencium aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau anggur dari napas pria itu. Doni mengangkat tangannya, ragu sejenak, lalu dengan perlahan menghapus air mata di pipi Laras menggunakan ibu jarinya. Sentuhannya kasar namun terasa sangat hati-hati. "Satria yang meminta, Laras. Tapi aku tidak akan berbohong kalau aku bilang aku sudah menantikan saat ini sejak bertahun-tahun yang lalu," bisik Doni. Tatapannya tidak lagi dingin. Ada api yang menyala di sana, jenis api yang sudah lama padam di mata Satria saat melihat Laras. "Aku bukan istrinya yang bisa dipinjam-pinjamkan, Don," isak Laras, suaranya parau. "Aku mencintainya. Aku memberikan segalanya untuk dia. Tapi dia tidak melihatmu lagi, Laras. Dia melihatmu sebagai properti, bukan sebagai wanita." Doni meraih tangan Laras yang gemetar, menggenggamnya dengan kuat. "Lihat dirimu. Kamu cantik, lembut, dan penuh perasaan. Tapi kamu dibiarkan layu di samping pria yang lebih peduli pada egonya sendiri daripada kebahagiaanmu." Laras ingin membantah, ingin membela Satria, namun kenyataan bahwa Satria sedang berada di kamar atas bersama wanita lain adalah bukti yang tak terbantahkan. Rasa sakit karena pengkhianatan itu mulai bercampur dengan kemarahan yang mendidih di bawah kulitnya. Ketergantungan emosional yang selama ini mengikatnya pada Satria perlahan retak, meninggalkan lubang besar yang menganga, sebuah kekosongan yang menuntut untuk diisi. Doni membimbing Laras perlahan menuju kamar di lantai bawah. Laras melangkah dengan kaki yang terasa berat, seperti ditarik oleh takdir yang tidak ia inginkan namun tidak mampu ia tolak. Di ambang pintu kamar, ia berhenti sejenak, menatap ke arah tangga atas. Kesunyian di atas sana justru terasa lebih menyakitkan daripada keributan apapun. "Masuklah, Laras,"
ajak Doni lembut namun penuh tuntutan. Malam ini, biarkan aku membuktikan bahwa kamu masih berharga. Bukan sebagai istri Satria, tapi sebagai dirimu sendiri. Dengan napas yang memburu dan pertahanan batin yang runtuh sepenuhnya, Laras melangkah masuk ke dalam kegelapan kamar itu. Ia merasa dunianya yang lama telah hancur, dan di dalam sana, Doni sudah menunggu untuk mengumpulkan serpihannya, dengan caranya sendiri. Pintu kamar itu tertutup dengan bunyi dentum halus yang terasa seperti vonis mati bagi kesetiaan Laras. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu tidur temaram berwarna kekuningan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Bau pengharum ruangan maskulin milik Doni menyeruak, sangat kontras dengan aroma parfum kantor yang biasa tercium dari tubuh Satria. Laras berdiri mematung di sisi tempat tidur. Ia merasa seperti orang asing di dalam tubuhnya sendiri. Gaun marun yang tadi ia banggakan kini terasa seperti beban yang mencekik lehernya. Doni mendekat tanpa suara, langkahnya mantap, tidak ada keraguan sedikit pun dalam gerakannya. "Kamu gemetar, Laras?" bisik Doni. Ia berdiri tepat di belakang Laras, cukup dekat hingga Laras bisa merasakan panas tubuh pria itu menembus kain tipis gaunnya. Doni tidak langsung menyentuh area sensitif. Ia memulai dengan jemarinya yang kasar, menyingkirkan rambut Laras yang menutupi tengkuk. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik kecil yang menjalar ke tulang belakang Laras. Laras memejamkan mata rapat-rapat. Ia mencoba memanggil wajah Satria di benaknya, mencari alasan untuk lari, namun yang muncul justru bayangan Satria yang sedang tertawa bersama Maya di kamar atas. "Lihat aku," perintah Doni lembut. Laras berbalik perlahan. Di bawah lampu temaram, wajah Doni tampak lebih tajam. Pria ini tidak menatapnya dengan rasa kasihan, melainkan dengan pemujaan yang berbahaya. Tangan Doni beralih ke bahu Laras, lalu turun perlahan ke sepanjang lengannya, memberikan belayan yang penuh tekanan namun sangat sabar. "Satria tidak tahu apa yang dia lepas malam ini," gumam Doni. Laras merasakan napas Doni yang memburu di ceruk lehernya. Pria itu mulai mencium kulitnya, bukan ciuman yang menuntut, melainkan ciuman yang seolah-olah sedang menghirup aroma kehidupan dari tubuh Laras. Laras mengerang pelan, sebuah suara yang ia sendiri tidak kenali. Itu bukan erangan nikmat, melainkan perpaduan antara keputusasaan dan rasa haus akan perhatian yang selama ini ia tekan di bawah kesetiaannya pada Satria. Jemari Doni kemudian menemukan resleting di punggung gaun Laras. Suara gesekan logam resleting yang ditarik turun terasa sangat nyaring di telinga Laras. Begitu kain itu melonggar, udara dingin kamar menyentuh kulit punggungnya yang polos, namun segera digantikan oleh kehangatan telapak tangan Doni yang lebar. Sentuhan Doni sangat berbeda dengan Satria. Jika Satria selalu terburu-buru seolah melakukan kewajiban, Doni justru sebaliknya. Ia mengeksplorasi setiap inci kulit Laras dengan detail yang mengintimidasi. Ia membelai pinggang Laras, menariknya lebih dekat hingga tidak ada lagi jarak di antara mereka. Laras bisa merasakan detak jantung Doni yang kuat beradu dengan detaknya sendiri yang kacau. "Aku membencimu, Don," bisik Laras, meskipun tangannya kini tanpa sadar mencengkeram ke meja Doni, mencari pegangan agar tidak jatuh. "Bencilah aku sepuasmu, Laras. Tapi jangan bohongi tubuhmu sendiri," balas Doni. Ia membimbing Laras ke tepi tempat tidur. Di sana, di bawah remang cahaya, Doni menunjukkan pemujaan fisik yang belum pernah Laras bayangkan. Setiap sentuhan, setiap tekanan jemari Doni pada lekuk tubuhnya, seolah-olah sedang menghapus jejak-jejak Satria yang pernah ada di sana. Laras merasa dirinya sedang dihancurkan sekaligus dibangun kembali. Rasa bersalah yang tadi menghimpitnya perlahan-lahan terkikis oleh gelombang sensasi fisik yang baru, sebuah kehangatan yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya, membuatnya lupa sejenak bahwa di luar kamar ini, hidupnya sedang runtuh berkeping-keping. Di tengah keheningan villa yang terisolasi, suara sekecil apapun seolah bergema melalui dinding-dinding kayu yang mewah namun tipis. Di dalam kamar bawah, napas Laras memburu, wajahnya terbenam di bantal saat ia mencoba meredam gejolak yang berkecamuk di dadanya. Namun, tepat saat Doni menariknya lebih dekat, sebuah suara menembus langit-langit kamar, suara tawa renyah Maya yang diikuti oleh gumaman rendah Satria yang sangat khas. Laras membeku. Seluruh sensasi hangat yang baru saja ia rasakan seketika menguap, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia mengenali nada suara itu. Itu adalah nada suara kemenangan Satria, nada yang biasa ia dengar saat Satria berhasil menutup kesepakatan bisnis besar. Bedanya, kali ini, kesepakatan
Itu melibatkan tubuh dan batin istrinya sendiri. Dengar itu, bisik Doni di telinga Laras, suaranya parau namun tajam. Suamimu tidak sedang berduka, Laras. Dia sedang merayakan pelepasannya. Laras memejamkan mata rapat-rapat, namun suara-suara dari lantai atas justru semakin jelas. Suara gesekan furnitur, langkah kaki yang bersemangat, dan keheningan yang lebih bicara daripada kata-kata. Realitas menghantam Laras seperti gada besi. Satria tidak sedang melakukan ini untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Satria melakukannya karena ia menikmati kekuasaan untuk memberikan Laras kepada pria lain, sementara ia sendiri mengambil milik orang lain. Dia sengaja melakukannya di sini, agar aku mendengar. Gumam Laras, suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu bukan lagi satu-satunya pusat dunianya, tambah Doni. Tangan Doni kembali membelai punggung Laras, namun kali ini Laras tidak lagi merasa seperti korban yang pasif. Rasa sakit itu tiba-tiba bermutasi menjadi amarah yang dingin. Selama 10 tahun, ia menjadi bayang-bayang Satria, mematuhi setiap keinginannya, bahkan membiarkan dirinya dijual malam ini karena takut kehilangan pria itu. Namun mendengar Satria begitu menikmati waktu bersama Maya di atas sana, sementara ia di sini berjuang dengan rasa bersalah, membuat sesuatu di dalam diri Laras patah secara permanen. Kenapa dia setega itu, Don? Tanya Laras. Kini ia berbalik dan menatap Doni dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, yang ada hanyalah kehampaan yang menuntut balas. Karena dia pikir kamu tidak akan pernah berani melawannya. Dia pikir kamu terlalu bergantung padanya untuk bisa berdiri sendiri, jawab Doni jujur. Laras mengepalkan tangannya di atas spray. Ia mendengarkan sekali lagi suara dari kamar atas, sebuah tawa dari Satria yang terdengar sangat lepas. Detik itu juga, Laras menyadari bahwa dinding tipis ini bukan hanya memisahkan dua kamar, tapi memisahkan masa lalunya yang naif dengan masa depannya yang pahit. Ia tidak bisa lagi kembali menjadi istri yang patuh. Titik retak itu sudah melebar menjadi jurang yang tak mungkin diseberangi lagi. Don, bisik Laras, suaranya kini terdengar lebih tegas dan dingin. Jangan berhenti. Aku ingin dia tahu bahwa aku juga bisa melepaskannya. Laras tidak lagi menutup matanya. Ia menatap langit-langit kamar seolah-olah pandangannya bisa menembus lantai kayu di atasnya, langsung ke arah Satria. Kemarahan yang tadinya dingin kini berubah menjadi api yang membakar sisa-sisa pengabdiannya selama 10 tahun. Jika Satria ingin permainan, maka Laras akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah suaminya lupakan. Laras, Doni berbisik, sedikit terkejut dengan perubahan mendadak pada wanita di pelukannya. Sorot mata Laras yang biasanya redup dan patuh kini berkilat tajam, penuh dengan tekad yang mengerikan. Tunjukkan padaku, Don, ucap Laras pelan namun penuh penekanan. Tunjukkan padaku bagaimana rasanya diinginkan tanpa harus merasa berutang budi. Tunjukkan padaku apa yang selama ini suamiku abaikan. Laras menarik tengkuk Doni, menyatukan bibir mereka dalam sebuah ciuman yang tidak lagi pasif. Ini bukan lagi tentang penyerahan diri seorang korban. Ini adalah pemberontakan. Laras menggunakan setiap inci kedekatan fisik dengan Doni untuk meluapkan rasa terhina yang menumpuk. Ia membiarkan jemari Doni menjelajah lebih dalam, merespons setiap sentuhan dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tidak tahu ia miliki. Di atas sana, suara-suara itu masih terdengar, tawa Satria yang penuh kemenangan. Namun, Laras tidak lagi membiarkan suara itu menyakitinya. Sebaliknya, ia menjadikannya bahan bakar. Setiap kali ia mendengar suara dari kamar atas, Laras justru semakin sengaja memperkeras deru napasnya sendiri, membiarkan suaranya merambat melalui dinding-dinding tipis itu. Ia ingin Satria tahu bahwa rencananya untuk menghancurkan mental Laras telah gagal total. Satria ingin Laras merasa rendah, namun di dalam pelukan Doni, Laras justru merasa berkuasa. Doni, yang awalnya merasa memegang kendali, perlahan-lahan menyadari bahwa dinamika telah berubah. Laras bukan lagi hadiah yang diberikan Satria padanya. Laras adalah subjek yang sedang mengambil kembali harga dirinya yang dicuri. Doni terkesiap saat Laras membalikkan keadaan, mencengkeram bahunya dengan kuku yang menekan kulit, menuntut perhatian yang lebih intens, lebih dalam, dan lebih nyata. Kamu berbeda dari yang kubayangkan. Gumam Doni di sela napasnya yang memburu. Karena selama ini aku hanya bayangan Satria, jawab Laras pedas. Malam ini, bayangan itu sudah mati. Ketegangan di kamar bawah mencapai puncaknya.
Fokus naskah ini bukan pada kevulgaran, melainkan pada intimidasi psikologis yang Laras lakukan terhadap situasi tersebut. Ia menggunakan momen ini untuk menghancurkan citra istri yang bergantung, yang selama ini melekat padanya. Setiap gerakan, setiap desahan yang ia lepaskan, adalah pesan tersembunyi untuk pria di atas sana. Kamu tidak lagi memilikiku. Di tengah puncak gejolak emosional dan fisik itu, Laras merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Rasa haus akan validasi dari Satria seketika lenyap, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahkan dalam kehancuran sekalipun. Ia melihat Doni, pria yang menjadi alat dalam permainan suaminya, dan menyadari bahwa Doni pun hanyalah pion. Saat keheningan perlahan kembali menyelimuti kamar setelah badai emosi itu mereda, Laras berbaring dengan mata terbuka lebar. Suara-suara dari atas pun sudah senyap. Mungkin Satria sudah tertidur dengan puas, mengira ia telah memenangkan permainan. Namun, di kegelapan kamar bawah, Laras tersenyum tipis yang menyakitkan. Ia tahu, saat matahari terbit nanti, Satria akan mendapati bahwa istri yang ia kenal telah pergi selamanya, meninggalkan raga yang asing di sampingnya. Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah tirai, membawa rona abu-abu yang dingin ke dalam kamar. Laras sudah terjaga jauh sebelum alarm alami pegunungan berbunyi. Ia duduk di tepi tempat tidur, menyelimuti tubuhnya dengan kemeja putih milik Doni yang tergeletak di lantai. Sebuah tindakan praktis, bukan romantis. Di sampingnya, Doni masih terlelap, napasnya teratur, tampak begitu tenang seolah malam tadi hanyalah mimpi biasa. Laras berdiri dan melangkah menuju cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Rambutnya berantakan, ada tanda kemerahan di ceruk lehernya, namun mata itu tidak lagi memancarkan ketakutan atau ketergantungan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ada kekosongan yang jernih di sana. Ia merasa seperti baru saja melewati sebuah upacara kematian bagi dirinya yang lama. Pintu kamar terbuka pelan. Laras keluar ke ruang tengah yang luas. Bau kopi mulai menyeruak dari dapur. Di sana, Satria berdiri membelakangi Laras, sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir. Ia masih mengenakan jubah mandi sutranya, tampak segar dan puas. Begitu mendengar langkah kaki Laras, ia berbalik dengan senyum simpul yang memuakkan. "Pagi, sayang," sapanya. Suaranya terdengar sangat normal, seolah tidak ada pengkhianatan besar yang terjadi beberapa jam lalu. "Bagaimana tidurmu? Aku harap kejutan dariku tidak terlalu melelahkan." Laras menatap suaminya tanpa ekspresi. "Apa kamu puas, Satria?" Satria mendekat, mencoba mengusap pipi Laras, namun Laras sedikit memiringkan kepalanya. Sebuah penolakan halus yang membuat tangan Satria menggantung di udara. Senyum Satria sedikit memudar. "Kenapa kamu bertanya begitu? Ini kan demi kita. Lihatlah dirimu, kamu terlihat lebih hidup pagi ini." Maya juga setuju bahwa eksperimen ini sukses besar. "Kita akan pulang sebagai pasangan yang lebih terbuka, kan?" Satria mencoba tertawa kecil, berusaha mengembalikan narasi bahwa dialah sutradara di sini. Maya kemudian muncul dari lorong kamar atas, tampak rapi seolah sudah siap untuk berangkat. Ia menatap Laras sekilas, ada rasa hormat yang aneh dalam tatapannya, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengambil cangkir kopinya dan duduk di sofa, mengamati interaksi antara Laras dan Satria. "Kita tidak akan pulang sebagai pasangan, Sat," ucap Laras tenang, suaranya datar namun berwibawa. Satria mengernyit, tawanya hilang sepenuhnya. "Apa maksudmu? Jangan dramatis, Laras. Itu hanya permainan satu malam yang kita sepakati bersama." "Kamu yang sepakat," koreksi Laras. "Aku hanya korban yang kamu dorong ke jurang. Tapi terima kasih, Satria. Di dalam jurang itu, aku akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan suamiku. Kamu hanya seorang pria pengecut yang butuh menghancurkan istrinya sendiri agar merasa berkuasa." Suasana ruang tengah itu mendadak menjadi sangat dingin, lebih dingin dari udara di luar villa. Satria terdiam, menyadari untuk pertama kalinya bahwa kejutan yang ia rancang telah meledak tepat di wajahnya sendiri. Laras tidak menunggu jawaban Satria. Ia melangkah masuk kembali ke kamar, mengabaikan Doni yang baru saja terbangun dengan wajah bingung. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Laras mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Tidak ada lagi tangan yang gemetar. Setiap helai kain yang ia lipat terasa seperti ia sedang mengemas sisa-sisa harga dirinya yang sempat berserakan. "Laras, jangan konyol.
Kiterang satu mobil. Suara Satria meninggi dari ambang pintu. Ada nada panik yang mulai menyusup dalam otoritasnya. Satria tidak terbiasa dengan pembangkangan, apalagi dari wanita yang selama ini ia anggap sebagai bayangannya. Laras menutup resleting kopernya dengan bunyi yang mantap. Ia berdiri, menatap Satria tegak lurus. Aku sudah memesan taksi online dari kota bawah. Mereka akan sampai di gerbang depan dalam 10 menit. Di tengah hutan begini, kamu gila. Satria tertawa sinis, mencoba meremehkan keputusan Laras. Kamu tidak akan bisa bertahan sehari pun tanpaku, Laras. Siapa yang akan membayar tagihanmu? Siapa yang akan menjagamu? Laras tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Satria terdiam. Lucu ya, Sat. Kamu pikir uang dan perlindunganmu bisa membayar rasa mual yang aku rasakan setiap kali melihat wajahmu sekarang. Kamu memberikan aku pada Doni untuk menyegarkan pernikahan kita, kan? Nah, aku merasa sangat segar sekarang. Cukup segar untuk menyadari bahwa hidup tanpamu jauh lebih aman daripada hidup dengan pria yang tega menjual istrinya demi sebuah fantasi murahan. Doni muncul di belakang Satria, hanya mengenakan celana panjang. Ia menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan, mungkin penyesalan, mungkin juga kekaguman. Laras, jika kamu butuh tempat untuk... Tidak, Don. Potong Laras cepat. Terima kasih untuk malam tadi. Kamu membantuku menyadari bahwa aku masih punya gairah, tapi kamu juga mengingatkanku bahwa aku tidak butuh pria lain untuk mendefinisikan siapa aku. Kamu dan Satria, kalian berdua adalah sisi dari koin yang sama. Laras menarik kopernya melewati kedua pria itu. Di ruang tengah, Maya masih duduk tenang, menyesap kopinya. Saat mata mereka bertemu, Maya memberikan anggukan kecil, sebuah pengakuan bisu antar sesama wanita yang terjebak dalam permainan pria-pria egois ini. Suara klakson mobil terdengar dari kejauhan, membelah kabut pagi yang mulai menipis. Laras melangkah keluar dari villa mewah itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Udara pegunungan yang dingin menerpa wajahnya, terasa begitu murni dan membebaskan. Saat mobil taksi itu mulai bergerak menuruni lereng bukit, Laras melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Ia kehilangan suaminya, ia kehilangan rumahnya, dan mungkin ia akan menghadapi masa depan yang sulit secara finansial. Namun, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Laras merasa ia akhirnya memiliki dirinya sendiri. Permainan rahasia Satria memang telah menghancurkan pernikahannya, tapi di atas reruntuhan itu, Laras menemukan kembali harga diri yang selama ini ia kunci rapat di balik topeng istri yang sempurna.